I'm Mr. Kakao. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melihat kisah perjuangan Yew yang masih dalam misi membantu Shulu untuk menunaikan aksi balas dendam kepada Tuku, yang merupakan otak di balik lahirnya banyak manusia kloningan dengan genetik khusus, contohnya Shulu itu sendiri. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja jos ke jalur ceritanya. Setelah volume darah dari 3 sosok iblis yang melambangkan 7 dosa besar ditekan ke angka 20%, kemudian Wei Xuan pun menginstruksikan kepada seluruh tim untuk melakukan serangan secara habis-habisan ketiga bos iblis tersebut. Secara pribadi, Wei Xuan juga meminta kepada semua anggota timnya untuk melakukan serangan penuh secara maksimal kepada bos iblis yang mereka hadapi saat ini, agar tim Feng Huang yang dianggap menjadi tim terbaik dalam raid kali ini tidak tertinggal oleh tim yang lainnya dan kehilangan wajah mereka atas hal tersebut. Tim Nuang juga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Yew dan lanjut mengeluarkan kekuatan mereka secara penuh kepada sang bos iblis. Sebagai ketua tim, Gu Feiyin juga menginginkan timnya menjadi tim yang pertama kali menghabisi bos iblis daripada dua tim yang lainnya. Dia ingin membuktikan apabila Yew tidak salah pilih karena sudah membantu tim Nuang pada insiden sebelumnya. Di sisi lain kita akan melihat Yew yang tengah melakukan gerakan zigzag berkecepatan tinggi dan kini dirinya tengah dijadikan target santapan oleh para iblis kerocok tersebut. Ia menggocek-gocek para iblis yang mencoba untuk menangkapnya bukan hanya untuk sekedar main-main saja dengan mereka, namun karena MC sedang menyiapkan sebuah rencana. Setelah para iblis-iblis dengan jumlah yang sangat banyak berkumpul di satu titik karena perbuatan Yew kemudian lanjut keluar dari kepungan dengan melompat ke udara dan beralih ke sisi yang kosong. Dan setelah ia berhasil mendaratkan diri di permukaan, terlepaskanlah sebuah tembakan besar dengan daya penghancur yang kuat. Tembakan tersebut pun langsung membumi hanguskan gerombolan-gerombolan para iblis dalam waktu yang singkat. Cara yang Yew gunakan kini terbilang sangat efisien karena ia tidak terlalu banyak membuang-buang energinya. Dari arah lain, tim tentara bayaran yang melihat trik pembantaian yang dilakukan oleh Yew pun tak kuasa menahan rasa takjub mereka dengan apa yang tengah mereka saksikan kala itu. Lisa Sen yang sebelumnya juga mendapatkan bantuan dari MC kini telah sadar alasan mengapa tim Nuang bisa berfokus melawan si bos iblis. Ya, itu karena Yew yang sudah membuat segalanya berubah menjadi jauh lebih mudah. Oleh karena itulah di sini Lisa Sen ingin agar para bawahannya bertarung sebaik mungkin ketika menghadapi bosnya agar peluang yang telah diciptakan oleh Yew tidak tersia-siakan begitu saja. Suasana di area medan peperangan pun semakin memanas di saat terjadinya ledakan demi ledakan yang tercipta dari serangan besar yang dilepaskan oleh Yew. Hingga akhirnya tak lama berselang ledakan tersebut pun akhirnya terhenti, yang menunjukkan apabila Yew baru saja menyelesaikan pembantaian iblis kerocok di area tersebut. Dan untuk sekarang total jumlah iblis yang telah Yew habisi sudah sebanyak 46.000 ekor iblis. Memang benar jumlah tersebut terbilang sudah sangat banyak, tapi itu masih jauh dari kata cukup mengingat Yew mesti mencapai angka pembunuhan 100.000 ekor iblis untuk bisa menyelesaikan misi untuk membuka akun Demon Destroyer full mode. Di sini Yew sempat berpikir untuk mencari cara untuk bisa menghabisi lebih banyak monster lagi. Sementara itu di dalam pertempurannya ketika tim Feng Huang sudah berhasil menurunkan volume darah bos ke angka 10%, sang bos iblis pun kemudian memasuki mode mengamuk. Melihat hal itu, Wei Xuan pun menyuruh anggota timnya serta tim yang lainnya untuk lebih waspada mulai dari sekarang. Gu Feiyin menyampaikan dengan percaya diri bahwa timnya sanggup bertahan dari mode amukan bos iblis, dan itu semua karena bantuan Yew yang sudah memberikan peluang kesempatan kepada mereka. Sama halnya dengan Lisa Sen yang merasa bahwa ia bisa bertahan dari mode amukan bos iblis. Ia tidak takut karena Yew masih berada di tempatnya sekarang. Berbeda dengan kedua tim yang sangat percaya diri untuk bisa menahan amukan dari sang bos iblis, justru tim Feng Huang sendirilah yang nampak terlihat dibuat kewalahan, di mana serangan dari bos iblis yang mengamuk tidak bisa mereka tahan lebih lama lagi. Pertarungan tiada henti dan terus berkelanjutan juga membuat para anggota tim Feng Huang hampir mencapai batas kelelahan. Shun yang mendengar keluhan dari anggota timnya pun tidak mau tahu. Mereka semua harus terus bertarung dan melawan bos iblis sampai selesai. Ia tidak mau tim lain melihat titik lemah tim Feng Huang karena ia tidak mau tim lain memandang rendah timnya. Tuku yang melihat tim Feng Huang yang tidak sanggup bertahan melawan bos iblis pun sedikit mencerca Sun yang tidak sanggup menjalankan tugasnya dengan baik. Dan pada akhirnya Pak Tua ini pun memberikan sedikit bantuan di mana dirinya akan menawarkan kepada Sun dengan meminjamkannya sebuah kekuatan bodyguard milik Tuku untuk menghabisi bos iblis. Hal ini menunjukkan apabila Tuku sudah sedikit memandang rendah tim Feng Huang. Padahal sebelumnya tim Feng Huang merupakan tim terkuat yang memimpin di dalam dungeon ini. Namun semuanya berubah karena keberadaan Yew yang kini telah mendapatkan dukungan dari dua tim besar yang lainnya.
Menderita atas penghinaan yang kini ia dapatkan, Shun pun berjanji bahwa ia akan membalaskan perbuatan Yeo berkali-kali lipat dari apa yang kini ia rasakan. Kita selanjutnya akan beralih ke sisi tim tentara bayaran, berbeda daripada bos yang dilawan oleh tim lain. Setelah volume darah mencapai angka 10%, tiba-tiba saja sang bos iblis ketamakan Grid memuntahkan banyak sekali harta, magic crystal level tinggi, serta equipment berharga dari mulutnya. Berikut dengan Grid yang mulai memanipulasi tim tentara bayaran bahwa mereka harus bertarung satu sama lain jika mereka menginginkan harta-harta tersebut. Mata para anggota tim tentara bayaran yang dipenuhi oleh keserakahan pun mulai terlihat, sama halnya dengan Lee Shasen yang sudah terkena genjutsu lawan. Ia akan dengan senang hati akan menghabisi anggota timnya sendiri jika mereka mengambil harta-harta tersebut dari tangannya. Di saat sudah banyak orang yang akhirnya dibutakan oleh keserakahan, disitulah Grid memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerap seluruh energi keserakahan yang diciptakan oleh para anggota tentara bayaran dan diubah menjadi buff yang akan membuatnya menjadi lebih kuat serta mengisi kembali volume darahnya secara perlahan. Di arah kejauhan, Yeo merasa kalau skill Grid ini hampir sama dengan skill Last sebelumnya. Tapi bedanya Grid ini menyerap keserakahan yang berasal dari para tentara bayaran. Oleh karena itulah sebelum MC dibutakan oleh keserakahan, ia terlebih dahulu menggunakan skill resonansi otak agar bisa bertahan dari skill lawan. Apalagi MC kita ini punya sifat yang bisa dikatakan cukup serakah teman-teman. Kalau nggak pakai cara ini bisa berabe. Selanjutnya Yeo bergerak cepat mendaratkan sebuah serangan mendadak sambil ia mencoba menyadarkan anggota tentara bayaran dengan berteriak kalau bos ini sengaja memuntahkan barang-barang berharga untuk membangkitkan keserakahan mereka dan memperkuat si bos itu sendiri. Upaya yang dibuat oleh Yeo tidak sepenuhnya gagal. Dari sekian banyak anggota tersebut, ternyata ada satu orang yang berhasil sadar dan itu adalah Lee Shasen. Setelah sadar, ia pun merasa apabila skill yang dimiliki oleh lawan ini benar-benar musuh alami mereka. Karena pada dasarnya tim tentara bayaran ini memang memiliki sifat keserakahan yang begitu besar. Makanya mereka bisa terkena genjutsu lawan dengan begitu mudahnya. Sebelum sang bos iblis menghancurkan mereka, Lee Shasen pun mencoba untuk menyadarkan anggota yang lainnya dengan berbagai cara. Itu termasuk dengan menerapkan cara-cara yang kasar. Namun sayangnya hal itu tidak berhasil karena mereka benar-benar sudah kehilangan kendali. Dan satu-satunya yang mereka pikirkan adalah harta dan kekayaan. Karena cuma tinggal berdua saja dengan Yeo, Lee Shasen pun merasa jika mereka tidak bisa mengalahkan bos iblis bagaimanapun caranya, sebab mereka kekurangan kekuatan tempur dalam hal ini. Siapa yang bilang kita harus mengalahkan bos ini? Kita takkan mengalahkannya, tapi akan menundukkannya, balas Yeo. Meskipun Lee Shasen tidak terlalu mengerti dengan apa yang baru saja diucapkan oleh MC, namun entah mengapa si rambut singa ini merasa kalau ucapan Yeo ini sangat luar biasa. Di sini Lee Shasen juga bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa orang se-amazing seperti Yeo belum pernah ia dengar sebelumnya. Mendengar ucapan Yeo yang ingin menundukkannya membuat Grid tertawa dengan lebar. Ia juga menegaskan bahwa dia bukanlah iblis tak berguna seperti Last yang bisa tunduk oleh manusia. Tapi fakta akan Yeo yang sanggup menundukkan Last juga membuat iblis ini bertanya-tanya bagaimanakah caranya MC menundukkan Last. Apalagi Grid juga merasakan adanya sifat keserakahan yang cukup besar dari dalam diri Yeo. Tapi tetap saja Grid menganggap kalau Yeo tetap takkan bisa mengalahkannya karena keserakahan itu sangat berbeda dari nafsu. Dan keserakahan Yeo yang cukup besar malah akan membuat dirinya semakin lebih strong. Iblis banyak bacot sepertimu itu harus ditabok, ucap Yeo yang lanjut menendang pipi Grid secara mendadak. Setelah tertabok, Grid pun mengatakan bahwa provokasi semacam ini takkan berlaku kepadanya sebab ia tak memiliki keinginan lain selain keserakahan. Grid kemudian melepaskan sebuah tebasan, akan tetapi Yeo yang masih di udara bisa menghindarinya dan mendarat dengan mulus di atas permukaan tanah. Keserakahan yang kumiliki sudah ada sejak kecil, namun aku tak pernah sekalipun menyembunyikan keserakahan yang kupunya dari semua orang. Tapi sifat serakah yang kupunya ini tidak kugunakan untuk diriku sendiri loh, ungkap Yeo sambil ia menunjukkan giok darah iblis. Grid pun mulai terdiam sambil memandang dengan tatapan yang tajam. Meskipun gak punya mata, ia memandang lurus ke arah benda yang dipegang oleh Yeo sampai akhirnya ia yakin bahwa benda tersebut merupakan artefak giok darah iblis, yang mana benda itu sangat berharga bagi para iblis dan Yeo pun membenarkannya. Grid pun bertanya apakah MC tahu apakah benda yang saat ini ia sedang pegang. Yeo pun menjawab kalau giok darah iblis ini mampu membuka sebuah gerbang menuju dimensi lain. Setelah mendengar jawaban Yeo, Grid pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa karena orang yang kini sedang memegang giok darah iblis yang dikatakan sangat berharga ini nyatanya bahkan tidak mengetahui tentang nilai sebenarnya dari benda tersebut. Grid pun kemudian sedikit memperkenalkan bahwa giok darah iblis merupakan sebuah produk artefak yang di dalamnya tersimpan kekuatan Demon King,
setelah sang Demon King mengalami kejatuhan. Sedikit perkenalan singkat yang diungkapkan oleh Grid tentang giok darah iblis langsung membuat Yeo merinding hanya dengan mendengarnya saja. Setelah menenangkan dirinya, Yeo pun berpikir bahwa sebelumnya ia memang sudah menduga bahwa giok darah iblis ini memang memiliki fungsi tersembunyi lain selain membuka gerbang dimensi iblis. Namun ia benar-benar tidak menyangka apabila artefak tersebut memiliki fungsi yang bahkan lebih mengejutkan dari apa yang sudah MC kira. Dan kemudian dilanjutkanlah oleh Grid bahwasannya giok darah iblis ini diwarisi oleh kekuatan dan semangat dari sang Demon King. Dan konon katanya bagi siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkan kekuatan Demon King dan membuatnya memiliki hak kekuasaan tertinggi untuk bisa memerintah semua iblis. Pantas saja barang yang satu ini sangat dicari-cari oleh para iblis. Setelah menatap giok darah iblis sejenak, Yeo kemudian menawarkan benda tersebut kepada Grid karena mestinya jika ini memang benar-benar benda yang sangat menakjubkan bagi para iblis, seharusnya Grid tidak boleh acuh tak acuh dan berusaha merebutnya dari tangan Yeo apapun caranya. Bukannya mengambil giok darah iblis dari tangan MC, Grid di sini malah menjauh dari barang tersebut. Dia merasa kalau iblis tingkatnya ini tidak pantas untuk menerima kekuatan dari giok darah iblis. Meskipun benar apabila Grid juga serakah akan kekuatan, namun menurutnya tak ada yang lebih penting selain menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak mau mengambil resiko yang besar untuk bisa mendapatkan kekuatan mengerikan yang belum ia bisa tampung. Walaupun serakah akan tetapi Grid juga merupakan bos iblis yang penuh dengan kehati-hatian. Itulah alasan mengapa ia bisa mengobrol selama ini dengan Yeo tanpa meneruskan aksi baku hantam yang sebelumnya mereka lakukan. Kembali diperjelas oleh Grid bahwasannya giok darah iblis itu tidak bisa dimiliki oleh seseorang karena benda inilah yang akan memilih pemiliknya sendiri, dan hanya mereka yang memiliki kelayakan saja yang akan dipilih oleh benda tersebut. Dan bagi siapapun yang mencoba menyentuhnya sembarangan, maka mereka akan ditelan oleh giok darah iblis dan berakhir sebagai nutrisi yang akan memperbesar kekuatan yang terdapat di dalamnya. Apa yang baru saja diceritakan oleh Grid merupakan sebuah fakta yang masih belum dipublikasikan di kalangan para iblis dan hanya segelintir iblis saja yang mengetahuinya. Ketidaktahuan para iblis rakus pencari giok darah iblis biasanya akan berakhir ditelan dan menjadi kekuatan benda tersebut membuatnya menjadi semakin lebih kuat. Dari itu semua yang paling membingungkan bagi Grid, bagaimana mungkin bisa manusia seperti Yeo bisa mendapatkan artefak tersebut, karena seharusnya sang Demon King sudah tewas dan terjatuh di dimensi yang tidak bisa diketahui. Dan yang lebih membuat Grid tercengang lagi, kenapa giok darah iblis memilih Yeo sebagai pengganti Demon King yang telah tewas. Seorang manusia yang mewarisi kekuatan Raja Iblis seperti ini benar-benar tidak masuk akal. Di sini Yeo pun sadar seharusnya yang dipilih oleh giok darah iblis itu bukan dirinya, melainkan Demon Destroyer yang kini kekuatan iblisnya bersemayam di dalam tubuh Yeo. Merasa apabila dia kini merupakan sang titisan Demon King, Yeo beranggapan seharusnya untuk sekarang Grid tidak lagi memiliki alasan untuk bisa menolak tunduk kepada Yeo. Tentu jika Grid bisa melayaninya dan semakin akrab dengan Yeo, maka selanjutnya Grid bisa melihat detik-detik kelahiran dari sang Raja Iblis yang baru. Selain akan mendapatkan hak yang besar, Yeo juga mengiming-iminginya dengan uang yang merupakan sumber dari kepuasan yang dimiliki oleh sang iblis tersebut. Sebagai salah satu dari bos 7 dosa besar, Grid merasa seperti sebuah guyonan saja bila ia tunduk kepada manusia. Namun di lain hal, ia juga tidak bisa menolaknya, karena kekayaan merupakan keinginan yang paling ia inginkan, dan keserakahan akan kekayaan adalah sumber dari kekuatan Grid. Makanya di sini dia tidak bisa menolak tawaran Yeo. Anggota tentara bayaran yang melihat perbincangan Yeo dari kejauhan pun sangat tercengang. Di saat Yeo malah melakukan negosiasi dengan bos monster secara enjoy. Padahal dari dulu mereka hanya pernah melihat seseorang membunuh atau dibunuh oleh bos monster, bukannya malah bernegosiasi. Betapa luar biasanya Yeo juga membuat Lee Sa-shen sangat ingin menjadi pengikut setia Yeo. Akan tetapi ia tidak bisa melakukannya begitu saja sebab ia juga punya anak buah yang mesti ia urus. Hingga akhirnya Grid kemudian berlutut di depan Yeo dan berjanji untuk melayaninya. Namun sebelum itu Grid menjelaskan, setelah dirinya menjadi familiar Yeo, maka ia bisa memberikan dua hal, yakni buff dan juga debuff. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, Yeo pun meminta Grid untuk menjelaskan lebih rinci tentang apa itu buff dan juga debuff yang akan ia terima. Dan dijabarkanlah oleh Grid apabila buff dikategorikan menjadi dua, yakni buff aktif dan buff pasif. Buff aktif, untuk menggunakannya Yeo mesti membayar banyak uang atau hak untuk memuaskan keserakahan Grid dan menggunakannya untuk bertarung dengan cara ini. Sedangkan untuk buff pasif, Yeo bisa mendapatkan kemampuan Grid Perception
Kemampuan ini akan muncul ketika Yeo memiliki keinginan akan keserakahan untuk mendapatkan sesuatu. Dan dengan Great Perception, maka Yeo secara otomatis bisa melihat arah yang harus MC tuju untuk mendapatkan keserakahan yang dia inginkan. Bagi Yeo, kemampuan ini sangat bagus, sebab itu sama saja dengan alat pencari harta karun otomatis. Eits, jangan senang dulu, ungkap Grid, sebab ia masih belum memberitahukan apakah debuff yang harus Yeo tanggung nantinya. Dan debuff yang harus Yeo tanggung ketika Grid dijadikan sebagai familiar, yaitu Grid akan terus mempengaruhi Yeo, sehingga keserakahan dan ambisi MC akan terus meningkat seiring berjalannya dengan waktu. Dan itu semua tidak bisa diubah dan dihilangkan ataupun ditekan ketika kontrak di antara mereka sudah berhasil dibuat. Keserakahan dan ambisi. Yeo sendiri tidak merasa khawatir dengan debuff keserakahan karena sejatinya ia sudah memiliki keserakahan yang cukup besar di dalam dirinya. Namun untuk ambisi, Yeo masih belum terlalu yakin karena ambisi lebih ke arah yang spesifik. Setelah Yeo menimbang-nimbang kekurangan dan kelebihan yang selanjutnya akan ia dapatkan, pada akhirnya Yeo pun menerima semuanya. Dan untuk selanjutnya adalah sesi pembuatan kontrak. Berbeda dengan Last yang membuat kontrak dengan Yeo menggunakan cara berceplokan. Kasusnya untuk Grid, Yeo di sini hanya perlu memberikan 100 juta uang sebagai kontrak di antara mereka berdua. Metode pembuatan kontrak Grid ini nampaknya cukup modern, sama saja seperti manusia. Selanjutnya kita akan beralih ke tim Feng Huang. Dalam pertarungan yang melawan bos iblis kesombongan yang berada dalam mode mengamuk, tim Feng Huang terus dibuat tersudutkan. Mereka terus ditekan mundur oleh bos iblis. Menurut beberapa anggota mereka yang kini tengah bertarung, hal ini disebabkan karena mereka belum mendapatkan bantuan dukungan yang berasal dari tim lain. Dan tim mereka juga kini telah kehilangan banyak anggota setelah melewati banyak pertempuran berdarah. Meskipun banyak dari mereka yang sudah hampir mencapai batasan, akan tetapi Wei Shun sama sekali tidak mau mendengarkan keluhan mereka. Shun mau semua anggota untuk patuh kepadanya, mesti itu artinya mati. Dia tidak mau meminta bantuan dukungan sebab hal itu akan membuat tim lain memandang rendah tim Feng Huang. Dan kemudian tak lama setelahnya muncullah sebuah notifikasi dungeon yang mengatakan bahwa bos iblis Grid telah berhasil ditundukkan. Dan lagi-lagi itu dilakukan oleh Yeo, sehingga bos iblis yang dilawan oleh tim Feng Huang atributnya berkurang sebesar 10%. Fakta ini membuat para anggota tim Feng Huang merasa takjub dengan perbuatan Yeo yang lagi-lagi berhasil melakukan hal yang sangat luar biasa. Karena semua itu menyebabkan atribut bos berkurang, tim Feng Huang yang sebelumnya sudah hampir menyerah pun akhirnya kembali bersemangat. Dengan ini mereka yakin bahwa bos iblis sudah bukan lagi menjadi masalah yang besar bagi mereka. Setelah melalui pertempuran yang cukup berat, akhirnya tim Feng Huang pun berhasil mengalahkan bos iblis kesombongan. Sedangkan tim Nuang juga telah berhasil mengalahkan bos iblis kemalasan. Mereka mengalahkan bos monsternya hampir di saat yang sama. Berhasil membunuh bos dan bertahan hidup karena bantuan Yeo membuat para anggota tim Feng Huang merasa sangat gembira, kecuali satu orang yaitu Wei Shun. Di sini justru ia malah tambah jengkel dengan Yeo karena sudah mengambil peran pemimpin dungeon yang seharusnya menjadi perannya. Meskipun Yeo sudah membantu tim Feng Huang secara tidak langsung kali ini, akan tetapi Shun tetap takkan melepaskan Yeo hanya karena ia sudah mendapatkan pertolongan dari sang MC. Dia benar-benar akan memastikan kalau Yeo akan mokat di dalam dungeon ini. Wow, lucu sekali teman-teman badut NPC ini. Hingga saat ini Yeo sendiri sudah mengumpulkan total 51.256 ekor iblis, di mana jumlah tersebut masih setengah dari jumlah total 100.000 iblis yang masih mesti Yeo selesaikan. Sepertinya misi ini cukup rumit untuk bisa diselesaikan, ucap Yeo di dalam hatinya. Setelah selesai menuntaskan pertarungan bos iblis, seluruh tim pun kemudian melakukan pertemuan di sebuah lokasi yang sudah ditentukan. Yeo yang kali itu baru saja tiba bersama dengan tim tentara bayaran pun langsung mendapatkan sambutan meriah dari para ciwi-ciwi anggota tim Nuang. Para ciwi-ciwi ini mengucapkan terima kasih karena sebelumnya Yeo sudah menyelamatkan mereka, sehingga bos iblis yang mereka lawan menjadi sangat mudah untuk mereka tumbangkan. Bukan hanya para ciwi-ciwi saja, namun para cowok-cowok yang kini sudah mengetahui betapa supernya Yeo juga merasa sangat antusias. Mereka sangat ingin menjadi lebih dekat dengannya, seperti menjadi teman atau bahkan jadi adik-adian juga mereka pada mau melakukannya. Suasana pun semakin ricuh ketika mereka mulai memperebutkan MC yang dikeliling oleh mereka. Di sini Yeo layaknya seorang artis yang memiliki banyak penggemar, hingga akhirnya Tuku, Shun, dan yang lainnya pun kemudian tiba di lokasi titik pertemuan tersebut. Dengan tatapan sinis, Shun pun menatap ke arah Yeo yang sedang menjadi bahan rebutan. Ia menganggap semua kejadian sebelumnya yang menyebabkan tim tentara bayaran dan tim Nuang kini berpihak kepada Yeo merupakan bagian dari rencana yang sengaja dibuat oleh MC. Shun berpikir alasan Yeo melakukannya itu agar tim Feng Huang tidak lagi memiliki pendukung yang memihaknya.
Suwen, mengapa kamu ini tidak memperhatikan kalau Yeo itu memang benar-benar luar biasa, ungkap Tuku di dalam hatinya. Karena saking luar biasanya, Tuku pikir mungkin gen milik Yeo ini lebih berharga bila dibandingkan dengan gen para iblis. Oleh sebab itulah bagaimanapun caranya Tuku akan mengubah Yeo sebagai bahan penelitiannya. Selanjutnya Suwen pun langsung menyuruh kepada semua tim yang ada di sana untuk berhenti mengobrol dan bergegas pergi ke lokasi peristirahatan mereka masing-masing. Baginya pertarungan bos masih belum berakhir, maka dari itulah mereka tidak boleh membuang-buang energi hanya untuk mengobrol dan membuat keributan di sana. Suwen juga memberikan peringatan kepada Yeo kalau selanjutnya MC tidak boleh lagi bertindak semena-mena sesuka hatinya, di mana ia diharuskan untuk terus mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Aksi Yeo yang telah menundukkan bos iblis menurutnya hanyalah sekedar keberuntungan saja. Makanya untuk selanjutnya Suwen menyuruh Yeo untuk tidak melakukan hal-hal semacam itu lagi. Karena jika ia terus melakukannya, Suwen merasa jika perbuatan Yeo ini akan membawa semua orang kepada kematian. Karena Yeo masih diam saja meskipun baru saja ditegur padahal enggak ngelakuin kesalahan apapun, pada akhirnya Lee Sa-shen lah yang angkat bicara. Ia mengatakan bahwa di dunia ini hanya mereka yang kuat sajalah yang memiliki hak untuk berbicara dan memerintah. Dan dalam kasus ini mestinya Yeo yang menjadi pemimpin yang melakukan perintah. Kalau bukan karena Yeo, tim Feng Huangmu pasti akan kesulitan melawan bos iblis yang mengamuk sampai sekarang, ungkap Lee Sa-shen. Lanjut si tante yang membenarkan ucapan Lee Sa-shen. Menurutnya kini situasi di dalam dungeon ini telah berubah. Dan sekarang tim Nuang hanya akan mendengarkan perintah yang diberikan oleh Yeo saja. Dan ia tidak sudi lagi menuruti perintah Suwen. Sama halnya dengan peserta raid yang lainnya yang berjanji kalau mereka takkan mau mendengarkan perintah Suwen lagi. Karena Suwen sudah menuduh Yeo yang padahal sudah menjadi juru selamat bagi mereka semua sebelumnya. Mereka sangat jengkel dengan Suwen yang sama sekali tidak berterima kasih dan malah justru menuduh Yeo dengan secara yang tidak-tidak. Suwen yang kini sudah dilengserkan dari gelar pemimpin dungeon pun hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan apa-apa. Di belakang Suwen ada pula Muji yang merasa bila jantungnya tidak bisa berhenti berdentum dengan keras ketika melihat Yeo yang tampan dan kuat. Ini membuat Muji semakin yakin kalau dia sudah benar-benar kelepek-kelepek oleh MC kita. Tuku pun mengatakan bahwa Yeo memerintah itu sangat layak sebab ia sudah memberikan kontribusi yang besar pada insiden sebelumnya. Dan karena bos terakhirnya masih belum dihancurkan, Tuku meminta kepada semua orang untuk tidak perlu meneruskan pertengkaran lagi karena itu hanya akan menimbulkan ketidakharmonisan pada saat menjalani pertempuran selanjutnya. Kalau semuanya sudah setuju, Yeo sih oke-oke aja. Dan kemudian ia pun meminta semua orang untuk berhenti berdebat dan meluangkan waktu untuk beristirahat. Sebab dalam 2 jam ke depan mereka semua harus melakukan pertempuran lanjutan melawan bos iblis terakhir dari Seven Deadly Sins. Oke bos, aku juga sudah malas berdebat dengan tim Feng Huang, ucap Lee Sa-shen. Sedangkan Gu Feiyun merasa kalau Yeo ini benar-benar sudah terlihat seperti pemimpin yang bisa diandalkan. Dan kemudian semua orang pun mencari tempatnya masing-masing untuk beristirahat selama 2 jam ke depan. Dari kejadian ini Wei Shun sadar apabila Yeo ini memiliki trik-trik yang sangat licik. Ia bisa membalikan situasi dengan mudah hanya dalam waktu yang singkat dan langsung bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Namun tetap saja ia yakin kalau Yeo takkan bisa keluar dari dungeon ini secara hidup-hidup sebab ia masih menyimpan kartu truf dan Suwen akan langsung menargetkan Yeo dengan itu ketika last boss sudah ditumbangkan. Tak lama berselang Shuhei pun datang menghampiri Yeo. Dia mengajak Yeo untuk pergi sebentar ke lokasi yang lebih tenang karena wanita ini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Oh Shuhei, kita tidak perlu repot-repot mencari tempat tersebut, ucap Yeo yang langsung menjentikan jarinya. Di saat yang sama terciptalah sebuah ruangan terisolasi kedap suara. Trik ini biasa digunakan oleh mereka yang ingin mengobrol hal-hal yang dirasa sangat rahasia karena suara obrolan mereka takkan bisa terdengar sampai ke dunia luar. Ini hanyalah trik remeh bagi Yeo, tapi Shuhei cukup kaget karena Yeo seperti makhluk yang bisa melakukan hal apapun di dunia. Selanjutnya sebagai permulaan Shuhei pun memperjelas kalau sebelumnya dia sengaja mengabaikan Yeo yang ternyata ikut dalam raid. Itu karena ia mempunyai sebuah misi penting untuk menghabisi seorang yang mengharuskannya untuk melakukan penyamaran. Dan orang yang sedang ia incar ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan Shuhei yang sebenarnya. Karena ini satu-satunya kesempatan yang ia miliki, maka Shuhei takkan pernah menyia-nyiakannya. Jadi setelah Shuhei melakukan penyelidikan secara menyeluruh, pada akhirnya ia pun mendapati bahwa ia bukanlah tiruan yang dibuat dari gen Shulu seperti apa yang pernah dikatakan oleh Huang Fude. Karena faktanya Shulu dan Shuhei sama-sama dibuat dari kumpulan gen yang sama. Dan sama seperti yang disampaikan oleh Shulu sebelumnya, orang yang menjadi dalang di balik terciptanya mereka berdua adalah Tuku dari zona timur. Dia secara diam-diam bekerja sama dengan Huang Fude dari grup Huang Zheng untuk membuat banyak klon, menjual cloningan yang tercipta kepada Huang Fude, dan selanjutnya Huang Fude menciptakan android buatan berdasarkan struktur serta gen dari Shuhei dan Shulu.
Itu merupakan masalah hidup yang sangat aneh dan rumit. Makanya wanita ini tidak mau meminta bantuan Yeo karena ia merasa akan membebaninya. Apalagi sebelumnya Yeo juga sudah membantunya pada saat menghabisi Huang Fude. Makanya dalam misi ini Shuhei bermaksud untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghabisi Tuku. Namun setelah beberapa saat melihat situasi, Shuhei akhirnya sadar apabila ia takkan bisa menghabisi Tuku dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itulah, di sini Shuhei akan kembali meminta bantuan Yeo dan berjanji bahwa ini akan menjadi permintaannya yang terakhir kali. Dengan tubuhnya yang gemetar, ia juga berpikir seharusnya dalam hal ini ia sama sekali tidak mempunyai kepantasan dalam meminta Yeo untuk berkorban untuknya. Apalagi Shuhei ini tidak bisa disebut sebagai manusia pada umumnya. Permintaan terakhir, apa maksudmu? Ucap Yeo yang kemudian mendekati Shuhei. Yeo pun mengatakan tak peduli berapa kali pun ia membantu wanita tersebut, karena sebanyak apapun masalah yang menimpa Shuhei, Yeo akan terus membantunya. Karena Yeo menganggap apabila Shuhei itu termasuk ke dalam jajaran orang-orang terdekat yang mesti ia lindungi. Pada momen-momen tersebut muncullah Shulu yang datang mendekat ke arah mereka. Ia juga mengingat kalau dia juga pernah melihat Shuhei pada saat berada di grup Huang Zheng sebelumnya. Dan di sini Shulu juga merasakan adanya jejak-jejak nafas es yang berasal dari Shuhei, dan itu serupa dengan milik Shulu. Bagi sang Dewi Es, hal ini mengindikasikan bahwa Shuhei juga merupakan korban yang dibuat oleh zona timur dan Tuku sama seperti dirinya. Shulu juga menegaskan bahwa alasan mengapa ia mengikuti raid kali ini karena ia ingin membalaskan dendamnya terhadap Tuku, dan inilah satu-satunya kesempatan untuk bisa menghabisinya. BTW, karena kalian ini berasal dari gen yang sama, apakah artinya kalian berdua ini bisa dibilang sebagai saudara kandung? Tanya Yeo. Haha, jokes, jawab Shulu. Melihat Yeo dan Shulu yang begitu santuy bercanda akan fakta ini membuat Shuhei merasa sangat bingung. Sebab bagi Shuhei, seseorang yang tidak dilahirkan dari rahim ibunda itu tidak bisa dianggap sebagai manusia sama sekali. Ia merasa heran kenapa Shulu tidak merasa minder dengan takdir yang ia dapatkan dan masih bisa tertawa dengan bebas. Untuk menenangkan Shuhei yang sedang dilema, Yeo mengatakan kalau di zaman apokaliptik seperti ini, bagaimana cara seorang dilahirkan itu tidak terlalu penting. Karena yang terpenting adalah tentang bagaimanakah menjalani kehidupan mereka dengan cara yang mereka inginkan. Shuhei, jangan terikat oleh masa lalu lagi, dan hiduplah dengan bahagia di masa sekarang dengan melakukan apapun yang kau lakukan. Memeluk Shuhei, Shulu juga berkata, entah sulit apapun kehidupan yang pernah Shuhei lakukan sebelumnya, selama ia tidak kehilangan arah dan tujuan serta memiliki keinginan untuk terus hidup, maka ia bisa mengatasi kesulitan apapun. Karena di depan mereka selalu akan muncul orang-orang yang layak untuk dapat dipercaya, dan Shuhei bisa bergantung kepada mereka. Dan salah satunya adalah Babang MC. Sebelum pergi ke lokasi bos terakhir berada Go Feiyin dan Lisa Shen yang kini sudah mendukung Yeo secara penuh, meminta arahan kepada Yeo terkait dengan apakah yang harus mereka perbuat selanjutnya. Sebab mereka akan mengikuti setiap instruksi yang selanjutnya akan diberikan oleh MC. Sementara itu tak jauh dari sana, tim Feng Huang yang sedang mendengar perbincangan Yeo dengan yang lainnya. Di sini Shuwen heran mengapa tim lain begitu nurut dengan Yeo yang tidak memiliki tim yang utuh, bukannya berkonsultasi dengan tim Feng Huang yang merupakan tim profesional. Salah seorang anggota Feng Huang pun menyarankan kepada Wei Shun untuk segera membungkam Yeo yang begitu sombong dengan menggunakan sebuah item yang menjadi kartu traf mereka. Akan tetapi menurut Shun, sekarang waktunya masih belum tepat untuk beraksi, sebab bos terakhir yang harus mereka hadapi kekuatannya masih belum diketahui. Namun ketika semuanya sudah selesai, barulah ia akan beraksi dan takkan memberikan ampunan kepada Yeo. Di tengah-tengah obrolan, Tuku pun menyelah. Selama berjalannya raid, Pak Tua ini tidak mengira apabila tim Feng Huang yang merupakan tim teratas kelima di zona timur bisa didesak oleh Yeo yang padahal cuma seorang diri. Situasi semacam ini baru pertama kali dilihat oleh Tuku. Namun bagaimanapun juga, Tuku meminta Shun agar ia tidak membunuh Yeo dan membiarkannya untuk tetap hidup. Karena sedari awal Shun memang sudah berniat hati ingin menghabisi Yeo, Shun pun menolaknya. Apalagi tugas tim Feng Huang dalam raid kali ini hanyalah untuk melindungi Tuku, bukannya mendengarkan semua omongannya. Untuk merubah pemikiran Shun, Tuku kemudian mengatakan jika Shun hanya ingin menghabisi Yeo secara cepat, maka itu semua takkan setimpal. Oleh sebab itulah, asalkan Shun menyerahkan Yeo secara hidup-hidup kepadanya, Patua ini berjanji kalau ia akan membuat sisa hidup Yeo akan jauh lebih parah bila dibandingkan dengan kematian yang singkat. Selain itu, dengan melakukan hal tersebut, maka tentunya tim Feng Huang juga akan mendapatkan penghargaan dari para eksekutif zona timur, sebab Shun telah menyumbangkan sebuah bahan penelitian hidup yang sangat berharga bagi zona timur. Hanya dengan melontarkan beberapa kalimat saja, pada akhirnya Shun pun sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh Tuku, di mana Shun selanjutnya akan menyerahkan Yeo yang masih hidup kepada Tuku untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Bukan tanpa alasan,
Suwon menyerahkan Yeo kepada Tuku dengan senang hati sebab Suwon yakin apabila Yeo nantinya akan tersiksa bila ia berada di tangan si dokter gila yang sudah kerap kali menjalankan penelitian yang begitu aneh serta mengerikan. Ini juga membuat Suwon semakin tidak sabar dengan apakah yang nantinya dilakukan oleh Tuku. Apakah Yeo akan diubah menjadi seekor monster jelek di tangannya? Omega. Di saat yang sama tiba-tiba saja terjadilah sebuah guncangan mendadak. Gempa yang terjadi kala itu ternyata tercipta dari langkah kaki puluhan ribu iblis yang sedang berlari, di mana para pasukan iblis tersebut mengambil langkah inisiatif untuk menyerang para peserta raid terlebih dahulu. Karena jumlahnya yang sudah berada di luar Nurul, tentunya apa yang kini terjadi membuat semua orang mulai mengalami kepanikan massal. Banyak pula dari mereka yang kemudian memilih untuk berlari tanpa pikir panjang dari TKP karena merasa ngeri. Tentunya langkah besar yang diambil oleh para iblis bukan berasal dari buah pemikiran mereka sendiri, melainkan sosok yang menjadi pemimpin dalam penyerangan tersebut. Dan sosok itu adalah salah satu dari Seven Deadly Sins yang melambangkan kemarahan. Dia juga dikatakan sebagai iblis dengan kedudukan terkuat di antara bos iblis yang lainnya. Hawa mencekam yang dipancarkan oleh entitas tersebut juga langsung membuat bulu-bulu kuduk orang yang melihatnya berdiri. Di antara mereka juga ada yang memilih untuk pasrah saja, sebab menurutnya lari dari kejaran puluhan ribu iblis pun percuma karena lambat laun mereka akan segera terkejar. Untuk menaikkan sedikit tingkat moral para anggotanya, Gu Feiyin dan Li Shaosen pun memberikan instruksi kepada semuanya untuk segera berbaris dan siap-siap melawan musuh. Karena dalam situasi yang sekarang mereka hadapi, menjadi pengecut itu sudah tidak lagi berguna. Meskipun semua orang merasa sangat panik, akan tetapi Yeo malah melihat sebuah peluang. Momen-momen kali ini menurutnya amat sangat perfecto dan sangat sesuai dengan apa yang selama ini ia sudah harapkan. Menyuruh semua orang untuk tidak panik, Yeo kemudian menjelaskan bahwa mereka akan menjalankan rencana seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana Yeo akan berhadapan langsung dengan puluhan ribu iblis yang hampir mendekat, sementara yang lainnya akan berfokus dan berkonsentrasi menghadapi bos iblisnya. Gila, Yeo mau menghadapi puluhan ribu iblis ini seorang diri. Dia ini bukan lagi manusia, melainkan dewa, memberikan peran yang mudah kepada mereka, sedangkan Yeo sendiri malah mengambil peran yang sangat sulit, membuat Li Shaosen menjuluki MC sebagai dewanya. Berhadapan dengan puluhan ribu iblis, Yeo takkan beraksi seorang diri karena dia akan didampingi oleh Shu He dan Shu Lu yang berperan sebagai support yang akan mengikutinya dari belakang. Melihat momen tersebut, banyak dari mereka yang beranggapan bahwa Yeo dan para supportnya takkan mungkin bisa menghadapi puluhan ribu iblis yang sudah hampir tiba. Namun yang mereka heran, mengapa ketiga orang yang kini berdiri di garis depan sama sekali tidak merasa ngeri sedikit pun, seakan-akan ketiganya berasal dari dunia yang sepenuhnya berbeda dari mereka. Yeo kemudian mengaktifkan sebuah perangkat yang bisa memunculkan sebuah barir cahaya guna menahan para iblis untuk sebentar. Barir yang diterjang tanpa henti oleh para gerombolan iblis ini pun semakin lama semakin menipis. Namun kendati demikian, Yeo masih santuy-santuy aja berdiri dan menatap para iblis yang padahal sudah hampir bisa menerobos barir tersebut. Dan di saat itulah Yeo mulai ngata-ngatain para iblis yang berkumpul. Dia memulai provokasi tersebut secara sengaja untuk menarik agro dari seluruh iblis-iblis kerocok, supaya perhatian iblis-iblis ini akan sepenuhnya tertuju kepada MC. Dia ini benar-benar abnormal. Padahal melawan iblis dengan jumlah tak masuk akal seperti itu saja sudah mustahil, tapi dia malah mengejek para monster sebelum pertempuran ini dimulai. Ungkap Li Shaosen yang begitu tercengang dan mulai membuatnya ragu apakah Yeo ini benar-benar seorang manusia. Terjangan tanpa henti yang dilakukan oleh pasukan iblis membuat barir semakin lama semakin menipis. Dan pada akhirnya barir tersebut pun benar-benar hancur, berikut dengan para iblis-iblis kerocok yang langsung menargetkan Yeo karena ia sebelumnya sudah mengejek mereka. Hal ini menandakan apabila provokasi yang sebelumnya Yeo lakukan benar-benar sudah berhasil menarik perhatian puluhan ribu iblis tersebut. Dan selanjutnya langkah pertama, Yeo meminta Shu Lu untuk menciptakan dinding es untuk mengisolasi semua peserta, sehingga para gerombolan iblis bisa lebih fokus mengejar Yeo dan tidak menargetkan yang lainnya. Langkah kedua, Yeo dan si dua wanita es menerobos kepungan monster dan berlari ke arah lain demi menjauhkan puluhan ribu iblis tersebut dari para peserta raid yang lainnya. Karena nantinya mereka akan berkonsentrasi penuh melawan bos iblis yang terakhir. Dan rencana yang diciptakan oleh Yeo ini terbilang cukup sukses dan berjalan dengan lancar. Tak lama berselang dari arah lain, Gu Feiyin yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan akhirnya sadar kalau ada salah satu anggotanya yang pergi bersama Yeo. Dia tidak menduga kalau seorang gadis yang belum terlalu lama bergabung dengan timnya ini benar-benar kuat, dan bahkan ia juga terlihat sudah cukup mengenal Yeo. Sementara itu Suwon sendiri tidak menduga kalau Yeo malah menawarkan dirinya sendiri sebagai umpan. Meskipun itu sangat berbahaya, namun Suwon berharap agar Yeo tidak tewas terlebih dahulu di tangan para pasukan iblis tersebut sebelum Suwon menyelesaikan pertarungan bos iblis. Karena jika Yeo mati, maka ia tidak bisa melihat penderitaan MC di tangan Tuku. Dan kemudian Suwon pun mengutus para anggotanya untuk langsung pergi dan menyerang bos dengan segenap kekuatan di titik lokasi yang sudah ditentukan.
Beberapa saat pun telah berlalu. Dalam pertarungannya melawan puluhan ribu iblis, Yewu, Shuhei, dan Shulu dikepung secara habis-habisan. Setiap kali mereka membantai para iblis-iblis kerocok tersebut, selanjutnya akan muncul lagi iblis yang lainnya. Jumlah musuh yang sangat banyak membuat para ladies mulai tidak yakin apakah mereka sanggup untuk menumpas semua iblis-iblis tersebut, ataukah malah sebaliknya. Melawan mereka semua terlalu berlebihan. Yewu, apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Tanya Shulu. Tentu saja Yew sudah mengantisipasi masalah-masalah semacam ini. Dan kali ini Yew akan mendatangkan sosok-sosok kuat yang mampu memberikan dampak kehancuran yang sangat besar. Keluarlah Digon dan Comet. Di saat itulah muncul dua ekor Pokemon Es dan Pokemon Api berukuran besar yang siap sedia untuk melakukan pembantaian dengan ukuran tubuh raksasa serta kekuatan mega yang keduanya miliki. Dalam aksi pembantaian massal puluhan ribu iblis ini, Shuhei naik ke atas tubuh Comet, sementara Comet menyerang dengan brutal di daratan dengan cakar dan ekornya. Shuhei sendiri yang menaiki punggungnya melepaskan serangan es jarak jauh. Di sisi lain, Digon melakukan kolaborasi dengan Shulu, di mana keduanya melakukan serangan berskala luas melalui jalur udara. Keduanya yang sama-sama mempunyai atribut es membuat serangan yang keduanya kirimkan ke lawan terlihat senada. Dihadapkan oleh para Pokemon milik Yew serta dua ladies es yang memiliki kekuatan mumpuni, para iblis-iblis kerocok pun tidak bisa berbuat banyak. Jumlah yang dibangga-banggakan oleh lawan nyatanya tidak bisa menahan pihak MC. Sementara itu Yew sendiri masih berada di tengah-tengah kumpulan para iblis. Dirinya bertarung secara independen dan masih dengan niat untuk mencapai tujuannya, yakni menambah jumlah dari total 100.000 iblis yang harus ia musnahkan. Dengan akun penghancur iblis ini, Yew nampak terlihat bisa dengan mudah memotong-motong, membelah-belah tubuh para iblis yang berada di sekelilingnya dengan menggunakan chainsaw di kedua tangannya. Keinginan kuat untuk melakukan pembantaian dari akun tersebut juga membuat Yew terus tersenyum bahagia di saat dirinya menghancurkan para iblis-iblis tersebut. Yew juga terus menyerang dengan gerakan-gerakan estetik seperti tembakan sweeping 360 derajat, di mana dia melakukan gerakan berputar di satu titik sambil melepaskan tembakan untuk mengeksekusi lawan-lawannya dengan brutal. Dan aksi pembantaian pun masih terus berlanjut. Sementara itu tak jauh dari sana, tim Feng Huang, tim tentara bayaran, dan tim Nuang pada akhirnya kini sudah tiba tepat di hadapan bos iblis terakhir dari Seven Deadly Sins, yakni kemarahan alias Fury, dan akan memulai serangan kepada makhluk tersebut. Di sini para tim penyerang sangat percaya diri bahwa mereka bisa menghabisi bos terakhir ini dengan mudah, karena bos tersebut atributnya sudah berkurang sebanyak 20% karena perbuatan Yew yang sudah menundukkan dua ekor bos iblis. Tapi nyatanya hanya dengan sebuah kibasan pedang dari Fury, banyak dari para penyerang yang terpental dan beberapa dari mereka juga langsung wafat di tempat. Tentunya fakta ini membuat Gu Feiyin dan Lisa San sangat terkejut. Padahal atribut dari bos terakhir ini sudah dikurangi sebanyak 20%, tapi ia masih sangat kuat. Tak bisa mereka bayangkan sekuat apa jadinya makhluk tersebut jika berada dalam kondisi primanya. Menurut Wei Xuan, jika mereka bertarung hanya dengan mengandalkan kekuatan saja, sudah pasti mereka takkan bisa mengalahkan bos iblisnya. Oleh sebab itulah semua tim harus melakukan kerjasama untuk membuat strategi. Dan karena di antara mereka semua, Xuan merasa kalau dialah yang memiliki pengalaman tempur paling banyak, ia pun meminta kepada semua orang untuk mendengarkan setiap ucapannya mulai dari sekarang. Dan secara lantang, Xuan kemudian memberikan tugas yang harus dilakukan oleh setiap tim. Tim Feng Huang sendiri ia tugaskan untuk menahan damage dari bos iblis karena di antara mereka semua Feng Huang lah yang paling kuat. Bersama dengan tim tentara bayaran, tim Feng Huang juga akan melakukan serangan kepada bos secara bergiliran nantinya. Sementara tim Nuang akan berada di garis belakang penyerangan dan mereka berperan sebagai support yang akan memberikan bantuan output serangan jauh maupun medis di saat ada anggota yang terluka. Bagi Lisa San, memang rencana yang dikatakan oleh Xuan sangat bagus. Namun si rambut singa ini agak jengkel karena Xuan berulang kali mengatakan bahwa dia dan timnya lah yang paling kuat di sana. Seakan-akan ia mau memanipulasi semua orang agar mau mendengarkan ucapannya. Tapi tetap saja dalam situasi seperti ini tak ada pilihan lain lagi bagi mereka selain mendengarkan ucapan Xuan. Ternyata memang benar, tim Feng Huang yang kini berada di garis depan bisa menahan serangan pedang yang dilepaskan oleh bos monster. Bahkan setelah merasakan tekanan damage yang diberikan oleh sang bos, mereka bisa menahan serangan bos tersebut sampai akhir katanya. Makanya di sini para tim Feng Huang menyuruh kepada anggota tim tentara bayaran untuk mengikuti saja instruksi yang telah diberikan oleh Wei Xuan. Wow, ucap sang bos iblis Fury yang tiba-tiba saja mengalami lonjakan energi yang kuat dalam waktu yang singkat. Seluruh tubuhnya kini dilimpahi oleh energi besar yang meledak-ledak. Ini merupakan situasi yang kini sudah benar-benar berada di luar dugaan. Oleh karena itulah di sini anggota tim Feng Huang meminta kepada anggota tentara bayaran untuk ikut membantu mereka menahan serangan bos iblis.
Di saat mereka asik mengoceh ria, nyatanya sang bos sudah mempersiapkan sebuah serangan jarak jauh. Ia menancapkan pedang miliknya ke permukaan tanah dan kemudian muncullah energi-energi pedang yang menyembul keluar dari tanah, terus merembet ke arah depan dan menghancurkan tim pertahanan Feng Huang dengan mudahnya. Selanjutnya bos iblis pun maju dengan pergerakan yang cepat dan kembali melanjutkan serangannya yang masih belum usai. Dan dia kali ini kembali menyerang dengan menggunakan pedangnya. Fakta apabila bos iblis kemarahan ini sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh, membuat anggota tim Feng Huang sadar apabila bos iblis ini tidak lagi sanggup mereka atasi. Di garis belakang, Gu Feiyin kemudian mendapatkan sebuah laporan dari seseorang anggotanya yang berisikan apabila tim Nuang tidak lagi bisa memberikan support kepada garis depan, sebab pergerakan yang dimiliki oleh bos iblis terlalu wush dan sangat sulit untuk dapat diprediksi. Masih mencoba untuk tetap tenang, Shun selanjutnya menginstruksikan semuanya untuk segera pergi menjauh dari bos musuh dengan menggunakan strategi layang-layang. Ini merupakan sebuah strategi menyerang dengan menggunakan satu orang yang akan menarik agro bos dan berperan sebagai umpan untuk menjauhkan bos dari kerumunan, sementara sisanya akan melakukan output serangan jarak jauh. Nampaknya strategi yang digunakan oleh Shun kali ini cukup berhasil, di mana sang bos iblis yang teralihkan kini volume darahnya terus berkurang secara perlahan. Tanpa diduga kalau kau memiliki pengalaman tempur yang nyata, ungkap Lee Shasen. Sun pun tidak menyangkal ucapan Lee Shasen yang sudah mengakuinya. Dari pertempuran bos ini, Sun juga mendapati meskipun serangan bos ini sangat kuat, akan tetapi pertahanan yang dimilikinya itu tidak kuat-kuat banget kok. Merasa apabila kemenangan kini sudah berada di depan mata, dengan percaya diri, Sun pun menginstruksikan kepada para tim penyerang untuk tetap mempertahankan strategi layangan tersebut sampai bos iblis benar-benar mokat. Tapi di saat itulah, strepet! Orang yang bertugas untuk menarik agro bos pun terkejar dan dibelah-belah oleh bos iblis dengan mudah menjadi dua bagian. Kejadian ini sontak membuat Shun terdiam, linglung, dan mulai meneteskan keringat jagung. Itu dikarenakan orang yang baru saja dibunuh oleh bos monster merupakan anggota paling penting dan paling berpengalaman di tim Feng Huang. Karena orang tersebut sudah terbunuh, maka artinya strategi layangan ini sudah hancur total dan tidak bisa lagi digunakan selanjutnya. Fakta ini juga membuat anggota tentara bayaran merasa panik, sebab itu artinya kini mereka hanya bisa menunggu kematian karena mereka sudah tak tahu lagi apa yang kini harus mereka perbuat. Terkejut, panik, takut, tidak ada satupun keadaan emosi lawan yang sangat diinginkan oleh Fury, dan emosi tersebut adalah amarah. Padahal hingga saat ini Fury merasa kalau dia sudah banyak menghabisi para peserta, namun kendati demikian ia tidak merasakan adanya amarah yang tercipta dari semua itu. Kalian para manusia benar-benar lebih berdarah dingin ya dibandingkan dengan iblis seperti kami, ungkapnya. Lanjut sang iblis yang juga mengatakan bahwa hanya hasrat akan kemarahanlah yang bisa membuatnya bahagia. Sebelumnya ia berpikir dengan menghabisi banyak nyawa para manusia, mungkin hal ini bisa membentuk rasa amarah bagi para rekan manusia yang lainnya. Oleh karena itulah Fury berinisiatif untuk melakukan penyerangan kepada manusia terlebih dahulu. Tapi nampaknya ia sudah salah total. Bukannya marah, tapi mereka malah merasa takut dengan dirinya. Oleh sebab itulah Fury akan melaksanakan rencana selanjutnya, di mana dirinya akan menggunakan beberapa iblis elit berlevel 220 untuk menyiksa para manusia sampai mereka marah karena merasakan sakit akan penyiksaan yang tiada henti. Penyiksaan yang dilakukan oleh 3 iblis elit pun akhirnya dimulai, menghancurkan tulang-tulang para peserta, merobek-robek kulit mereka, melilit dan mencekik para peserta pun dilakukan oleh 3 iblis elit ini. Namun mereka tidak melakukan itu sampai para manusia yang mereka siksa tewas terlebih dahulu. Setelah menyiksa mereka habis-habisan, salah satu dari 3 iblis yakni iblis tentakel merasa sangat-sangat heran. Kenapa tidak ada satupun dari mereka yang memancarkan emosi kemarahan di saat menyaksikan rekan-rekan mereka sendiri disiksa habis-habisan oleh para iblis? Khawatir akan pekerjaan yang diamanatkan oleh Fury tidak terlaksana dengan baik, iblis tentakel pun melakukan inisiatif. Sepertinya aku harus menyiksa kalian lebih keras ya untuk membuat kalian marah, ungkapnya, sambil menambah kekuatan lilitan kepada salah satu ladies dari tim Nuang. Di saat itulah datang Gu Feiyin yang datang untuk menolong rekannya yang kali itu disakiti oleh sang iblis tentakel. Disinilah akhirnya sang iblis merasakan adanya rasa amarah yang terbentuk dari seseorang. Akan tetapi amarah yang berasal dari satu orang wanita itu sama sekali tidak cukup untuk memuaskan sang iblis amarah. Iblis tentakel pun terus menggerayangi tubuh Gu Feiyin untuk menambah kekuatan lilitannya demi menumbuhkan rasa amarah yang lainnya. Dan di saat itulah muncul sabetan-sabetan serangan kilat yang langsung mengfatality para iblis-iblis elit tersebut hanya dalam satu gerakan saja. Serangan ini sama sekali tidak bisa mereka lihat maupun hindari saking gesitnya. Dan ya, itu merupakan serangan yang berasal dari Yewo serta 2 wanita es yang telah comeback dari sesi pembantaian puluhan ribu iblis. Dan mereka kini sudah siap beralih ke sesi selanjutnya, yakni menghabisi iblis terakhir dari Seven Deadly Sins.
Setelah menghabisi puluhan ribu iblis, Shuhei merasa apabila musuh dan bahkan iblis elit sekalipun tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Ya, itu semua karena Yeu yang telah mempermudah segala hal. Bahkan untuk saat ini, kedua wanita es ini telah mengalami banyak peningkatan level setelah keduanya ikut dalam pembantaian iblis bersama MC. Peningkatan level kedua wanita es ini juga sangat membuat para petarung terkaget-kaget dan bertanya-tanya emangnya berapa banyak sih iblis yang baru saja mereka habisi sehingga bisa menjadi seperti itu. Nampak terlihat tak jauh dari sana sudah ada banyak puluhan ribu iblis tergeletak di atas permukaan tanah, menjadikan pemandangan tersebut bagaikan sebuah pembantaian yang sangat brutal. Lisa Sen yang juga melihat pemandangan tersebut berteriak-teriak kalau mulai dari sekarang ia akan benar-benar mengagumi MC dan memanggilnya dengan sebutan dewa. Sama halnya dengan para peserta raid yang lainnya, bos iblis kemarahan yang melihat para iblis yang ia bawa ternyata sudah terbantai pun tak kuasa menahan rasa kagetnya. Dan bahkan kedua Pokemon Yeu juga masih melakukan serangan kejam untuk menyapu sisa-sisa iblis yang masih berkeliaran di sekitar sana. Kau benar-benar sudah menghabisi semua bawahan yang kubawa hanya dengan waktu yang sesingkat ini, ucap si bos. Berikut dengan Yeu yang mulai berjalan dengan tegas ke arahnya. Di sini Yeu meminta kepada semua orang yang berada di sana agar mereka menyerahkan kepala bos iblis yang satu ini kepadanya. Iya, Yeu bermaksud untuk melakukan battle 1 lawan 1 dengan bos iblis Fury. Memang setelah Yeu menunjukkan kemampuan yang begitu luar biasa, tak ada satupun dari mereka yang berani menyangkal bila MC adalah orang yang sangat kuat. Akan tetapi mereka menyarankan Yeu untuk segera istirahat terlebih dahulu karena dia baru saja melakukan pertarungan brutal melawan puluhan ribu iblis. Mereka sangat khawatir karena jelas apa yang diinginkan oleh Yeu kali ini bisa dibilang sudah terlalu berlebihan. Sedangkan Lisa Sen yang sudah merasa amat sangat mempercayai Yeu merasa kini apabila Yeu pasti mampu melakukan hal tersebut. Baginya di antara semua orang yang ada di sana tak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk melawan bos iblis kemarahan selain Yeu seorang. Dia merasa sangat terpesona karena Yeu sudah berulang kali melakukan tindakan yang berani dengan sengaja mengambil peran yang paling sulit untuk dilakukan. Di dalam pikirnya, Suwen juga menganggap apabila keinginan Yeu berduel dengan bos iblis ini dirasa terlalu memaksa. Namun karena sudah bersikeras, Suwen pun akan membiarkannya. Dia juga akan merasa cukup puas apabila bos iblis bisa menyingkirkan Yeu untuknya. Shuhei yang merasa khawatir pun berniat untuk memberikan bantuan kepada Yeu. Akan tetapi Shulu langsung menghentikannya sambil berkata jika seorang pria sudah memutuskan keinginannya, maka seseorang tidak boleh menghentikannya di tengah jalan. Di lain hal, Shulu juga merasa apabila Yeu ini sudah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan. Memang betul di awal pertemuan mereka, Yeu ini merupakan sosok yang tenang. Namun sekarang ia bahkan lebih tenang daripada sebelumnya. Aura yang ia pancarkan seperti seorang raja yang ambisius dan sombong. Di arah lain, bos iblis pun tertawa kegirangan setelah Yeu mengajaknya untuk berduel. Baginya Yeu menjadi manusia pertama yang sudah berani bertindak seperti ini kepadanya. Ia merasa kalau MC ini seperti orang gila. Namun Fury tidak terlalu merasa heran akan kegilaan Yeu, mengingat dialah orang yang sebelumnya tanpa disangka-sangka bisa menundukkan dua bos iblis dari Seven Deadly Sins. Alasan mengapa Fury berinisiatif untuk menyerang para peserta raid terlebih dahulu itu juga dikarenakan dia sudah mengincar Yeu dari awal. Dan dalam duel ini si bos berharap kalau Yeu takkan mengecewakannya. Bosan mendengar perbacotan lawan, Yeu pun langsung beralih ke mode Demon Destroyer, bergerak dengan cepat ke arah lawan berikut dengan notifikasi sistem yang berisikan apabila mode Demon Destroyer ini hanya bisa digunakan selama 5 menit saja karena Yeu masih belum menuntaskan misi pembantaian 100.000 iblis. Dan boom! Terjadilah ledakan ketika Yeu membenturkan pedangnya kepada Fury yang juga dengan sigap melakukan serangan. Keduanya langsung adu jual beli serangan tebasan pedang secara intens. Dan ini menjadi sebuah duel maut tingkat tinggi berkecepatan tinggi yang amat sangat jarang dilihat oleh banyak orang. Benturan dari serangan kuat dan berkecepatan tinggi dari mereka menyebabkan gempa bumi dan mengubah permukaan tanah yang mereka pijaki menjadi puing-puing yang hancur berkeping-keping. Sesaat setelah melakukan duel anyar tersebut, secara tiba-tiba saja si bos iblis mendapatkan berkah buff yang meningkatkan atributnya menjadi atribut sesungguhnya yang ia miliki. Sumber kekuatan yang ia dapatkan nyatanya berasal dari aura kemarahan Yeu di saat ia menggunakan akunnya untuk melawan para iblis. Dan kemarahan yang berasal dari akun tersebut sama sekali tidak bisa ditekan. Bagus, kau ini punya nyali juga untuk bisa marah di hadapanku ya. Tapi kau jugalah manusia yang pertama kali sanggup untuk membuatku serius dalam menjalani sebuah pertarungan, ucap sang bos iblis yang kini telah berada dalam mode seriusnya setelah ia menangkis semua serangan Yeu dengan kekuatan fisiknya. Selanjutnya ketika keduanya melakukan pertarungan di udara, sang bos iblis langsung melepaskan sebuah pukulan keras dan itu dengan telak terdaratkan kepada Yeu dan menghempaskannya dengan brutal ke arah bumi.
hingga Yeo terperosok masuk ke dalam puing-puing tanah yang hancur berkeping-keping. Apakah mungkin bos iblis itu baru saja mengalahkan Yeo? Saut Lee Sasen dengan nada terbata-bata dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Menurut Gu Feiyin, seharusnya pertarungan di antara Yeo dan bos iblis harusnya seri, namun tanpa diduga-duga Yeo malah bisa ditekan sejauh ini. Kekuatan dari bos iblis masih terbilang abnormal meskipun ia telah kehilangan 20% atributnya. Perkembangan yang sangat luar biasa, dan sekarang kau bisa mati dengan tenang, Yeo, ucap Suhun di dalam pikirnya. Sementara Tuku begitu menyayangkan karena dia harus kehilangan sebuah bahan penelitian yang sangat berharga. Nampaknya keduanya sudah menganggap Yeo sudah tiada karena pukulan telak barusan. Namun tak lama berselang, keduanya pun langsung tercengang di saat melihat Yeo keluar dari dalam puing-puing reruntuhan. Dengan suara yang cukup terdengar di telinga semua orang, ia pun mengatakan meskipun Yeo memiliki banyak cara yang mudah untuk bisa mengalahkan bos iblis yang kini ia lawan, tapi agar dirinya bisa bertemu dengan si dewa kuno, ia harus menggunakan cara yang cukup menyusahkan seperti yang kali ini sedang ia lakukan. Mendengar ucapan Yeo terkait dengan keberadaan dewa kuno membuat Shun bertanya-tanya apakah Yeo ini adalah orang yang sangat beruntung ataukah dia ini memiliki kemampuan unik untuk bisa menemukan sosok dari dewa kuno. Tuku yang baru saja mengetahui adanya keberadaan dewa kuno di dalam dungeon ini pun langsung merasa heran, karena bagaimana mungkin bisa Yeo mengetahui informasi yang bahkan sama sekali tidak diketahui oleh orang-orang dari zona timur. Bos iblis yang juga mendengar ucapan Yeo kembali tertawa dengan keras, sebab fakta apabila Yeo mengetahui keberadaan dewa kuno mengartikan bahwa Yeo ini bukan hanya sekedar manusia biasa. Namun ia meminta maaf kepada MC sebab ia harus menghabisi Yeo di dalam duel kali ini. Dan anehnya setelah Fury mendengar nama Yeo, si bos iblis ini sepertinya pernah mendengar nama tersebut di suatu tempat sebelumnya. Tapi di mana ya? Yeo selanjutnya kembali bergerak menuju ke arah bos iblis. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi yang berisikan bahwa penggunaan mode Demon Destroyer kini hanya tersisa 2 menit saja. Yeo menggunakan 2 menit yang ia punya dengan semaksimal mungkin. Hingga akhirnya aksi baku hantam keras dengan kecepatan super di antara kedua petarung ini pun kembali terulang. Setelah mengadu pukulan dan tendangan yang keras, kemudian Yeo pun memanfaatkan sebuah momen untuk menangkap tangan Fury dan membantingnya dengan ekstrim ke tanah. Para peserta raid yang menyaksikan duel maut tersebut tidak bisa melihat terlalu jelas apa yang sedang terjadi di antara Yeo dengan bos iblis. Pertarungan selevel ini membuat mereka ngeri kalau dampak serangan tersebut bisa menyebabkan banyak kehancuran yang membuat mereka juga ikut terkena dampak serangannya. Pertarungan yang sudah berada di luar batas wajar ini membuat mereka kembali berpikir, apakah Yeo ini benar-benar seorang manusia? Di dalam pertarungan yang masih terus berlanjut, Yeo kemudian melakukan tendangan madun, membuat sang bos iblis terhempaskan keras ke arah dinding karenanya. Namun serangan tersebut masih belum cukup untuk membuat sang bos iblis tumbang, dan bahkan kali ini giliran sang bos iblis yang kembali beraksi, di mana dirinya dengan cepat melanjutkan serangannya. Ia menyerang dengan sikut keras yang menubruk ke wajah Yeo dengan ekstrim. Dan sialnya lagi, bertepatan dengan hal itu, waktu penggunaan akun Demon Destroy akhirnya telah habis dan kembali memasuki periode cooldown selama 2 jam ke depan. Dan kini volume darah MC hanya tersisa 20% saja. Sama halnya dengan si bos yang volume darahnya tinggal 20% juga. Pada situasi tersebut, Tuku menginstruksikan kepada bawahannya untuk segera mempersiapkan semacam perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan gen dari makhluk-makhluk hidup. Karena si Patwa ini akan memanfaatkan momen untuk mendapatkan gen dari sang bos iblis dan juga gen milik Yeo.